Fear of missing out atau FOMO adalah istilah unik yang diperkenalkan pada tahun 2004 dan kemudian digunakan secara luas sejak 2010 untuk menggambarkan fenomena yang diamati di situs jejaring sosial. Di titik ini ada tren boneka Labubu yang belakangan menjadi perhatian. Ketersediaan yang terbatas dan membuat orang semakin terobsesi untuk mendapatkannya. Mulai dari rela merogoh kocek dalam hingga antre berjam-jam. Mengapa bisa demikian? Kita akan mendiskusikannya dengan psikolog Khadijah Almakia. Selamat malam Mbak Khadijah. Halo, selamat malam Mbak Diana. Mbak Khadijah, ini kan boneka Labubu viral karena dipakai Lisa Blackpink. Logikanya hanya fans K-pop yang mengincar boneka ini. Tapi ini kalau saya lihat di media sosial, lintas usia, gender, bahkan bapak-bapak mengantri begitu ya. Lintas preferensi musik juga jadi Labubu Hunter. Ini murni karena FOMO atau sebenarnya latah sosial saja Mbak Khadijah? Oke, kalau kita bicara FOMO, udah jelas ya. FOMO itu kan fear. Fear itu adalah rasa takut bahwa kita akan melewatkan sebuah peristiwa yang tren yang dianggap penting oleh society. Balik lagi ke sifat alami dasar manusia adalah makhluk sosial yang mana utamanya mereka adalah merasa ingin diterima di lingkungan, memperoleh validasi, pengakuan, sehingga yang namanya FOMO tidak terhindarkan, apalagi dengan begitu maraknya yang ditawarkan di media sosial melalui para tokoh-tokoh, melalui para KOL, melalui para influencer. Alhasil FOMO di masa sekarang, di generasi sekarang makin menjadi-jadi gitu. Sebetulnya balik lagi balik lagi ke sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang mana dia ingin selalu terkoneksi, ingin selalu berada di join the conversation, yang mana kalau mereka sampai tidak terlibat di hal yang trendy dan lagi perbincangan itu, akan ada muncul kekhawatiran dia akan merasa tersingkirkan, dia akan muncul kekhawatiran bahwa dia nggak up to date dan sebagainya. Karena biar gimana pun masyarakat sekarang tuh akan merasa bahwa kalau dia yang paling update tuh ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah itulah makanya fear of missing out ini nih lawannya joy of missing out. Dan biasanya mereka yang mengalami FOMO itu adalah orang-orang yang memang banyak menghabiskan waktu memantau news, memantau informasi, memantau kehidupan selebritas di media sosial. Dan kemungkinan juga ada kurangnya produktivitas dalam hidup mereka sehingga banyak menghabiskan waktu memantau apa yang terjadi di media sosial. Seperti itu, Mbak. Tanda-tandanya kalau kita tuh sedang mengalami FOMO itu seperti apa sih Mbak? Apakah FOMO ini serta-merta negatif kah? Karena kita tadi Mbak menyebutkan ini kan sebenarnya sifat dasar manusia, tapi kalau berujung pada konsumerisme atau mungkin kecemasan berlebih, itu bisa sampai seperti itu kah Mbak? Oke, kalau saya sih selalu memandang bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat ini tidak selalu negatif. Saya tetap memandang ada sisi positifnya. Kenapa? Karena rasa antusiasme yang ada di diri seorang manusia, seorang individu itu menandakan bahwa dia jiwanya masih hidup. Jadi ketika orang masih punya minat terhadap sesuatu, kemudian dia mengejar minatnya sehingga dia peroleh apa yang dia inginkan, itu artinya jiwanya masih hidup dan itu menandakan dia masih memiliki semangat hidup. Itu yang saya lihat sisi positifnya dari FOMO ini gitu. Artinya dia masih punya motivasi, masih punya semangat hidup untuk meraih apa yang dia inginkan. Bayangkan kalau seorang individu itu tidak memiliki minat terhadap apa-apa, tidak memiliki gairah dan semangat untuk memperoleh sesuatu. Bisa dikatakan ini cenderung malah gejalanya ke depresi dan stres gitu ya. Nah, kalaupun itu positifnya, negatifnya adalah memang FOMO ini berdasarkan penelitian ya Mbak ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seorang peneliti tahun 2018 terhadap mahasiswa pada saat itu ketika mereka disuruh membuat jurnal harian selama kurang lebih 2 minggu. Mereka diwajibkan untuk menulis kira-kira selama 2 minggu itu apa yang membuat mereka FOMO, di waktu kapan mereka FOMO, apa yang menyebabkan mereka FOMO. Mereka bikin jurnal setiap hari nih untuk penelitian studi kasus waktu itu. Kemudian di akhir penelitian tersebut, sang peneliti memberikan sebuah alat tes berkaitan dengan personal being dan kecemasan.
Hasilnya menunjukkan mahasiswa yang pengguna gadget yang selalu FOMO, yang seringnya di waktu selama 2 minggu itu FOMO, ternyata menunjukkan hasil kecemasan yang lebih tinggi, personal well-being yang lebih buruk daripada temannya yang lain yang tidak sering FOMO, yang penggunaan gadgetnya itu lebih sedikit daripada mereka yang lebih sering FOMO. Jadi ini sudah tentu saja menunjukkan bahwa FOMO punya keterkaitan dengan yang namanya kecemasan, gangguan tidur, kemudian juga gangguan motivasi untuk produktif dan sebagainya. Jadi coba sekarang mungkin masyarakat ganti yang namanya FOMO menjadi JOMO. JOMO itu joy of missing out. Jadi kalau tadi fear alias takut kehilangan informasi, ketertinggalan informasi atau ketertinggalan tren terbaru, ganti dengan joy. Joy itu perasaan baik-baik saja apabila kita ketinggalan informasi, fine. Apabila kita ketinggalan tren terbaru, kita akan merasa tetap fine. Nah, salah satu caranya adalah tentu saja dengan mengurangi screen time kita, lakukan peralihan kegiatan ke kegiatan yang lebih produktif dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti kita harus mulai berlatih JOMO nih ya Mbak, bukan jompo ya Mbak ya, tapi JOMO ya. Nah ini selain tadi Mbak Khadijah menyebutkan kurangi screen time, bagaimana cara kita untuk beralih dan melatih dari FOMO menuju JOMO Mbak? Ada tidak cara-cara praktis yang bisa kita lakukan? Oke, sebetulnya mungkin kita harus lebih mengenal yang namanya ilmu menentukan skala prioritas. Jadi kalau masing-masing individu itu sudah tahu bagaimana cara membuat skala prioritas berkaitan dengan kegiatan dalam hidupnya, maka bisa dia punya self control nih. Misalnya skala prioritas kita tentukan ada 5 poin skala prioritas dalam hidup kita yang harus kita jalani daily gitu ya, daily activity. Misalnya nomor 1 adalah keluarga, atau nomor 1 adalah pekerjaan. Kemudian nomor 2 baru berkaitan dengan sifatnya entertainment diri sendiri. Kemudian nomor 3 apa? Nomor 3 adalah berkaitan dengan pola hidup sehat dan sebagainya, misalnya olahraga dan sebagainya. Kalau kita dididik dan melatih diri kita untuk disiplin dan membuat skala prioritas, menurut saya kita nggak khawatir tuh menghabiskan waktu yang sia-sia yang menurut kita pribadi bisa kita tunda gitu keinginan tersebut gitu. Jadi masing-masing kita cobalah untuk lebih punya skala prioritas, apakah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial tanpa ada kegiatan yang produktif itu adalah sebuah prioritas dalam aktivitas kegiatan kita, ya itu harus ada cara berpikir yang lebih lebih nalar gitu, bahwa hidup kita ini nggak bisa dihabiskan berjam-jam di media sosial yang menawarkan begitu banyak informasi, menawarkan begitu banyak tren terbaru yang kalau diikutin tuh nggak akan ada habisnya gitu. Jadi memang perlu kedisiplinan dan perlu melatih diri untuk membuat skala prioritas dalam hidup kita, sehingga kita tidak di-drive oleh sesuatu yang tidak bisa sebetulnya agak menguras energi gitu. Selain menguras energi, menguras finansial, menguras waktu dan sebagainya. Jadi buatlah skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan tujuan hidup kita gitu. Berarti rasa cemas atau rasa takut dikucilkan apabila tidak mengikuti tren atau tidak update soal informasi tertentu atau barang tertentu, ini tidak harus dijawab dengan mengikuti atau membeli barang itu ya Mbak ya, karena justru malah menghadirkan kekhawatiran atau kecemasan untuk terus keep update, begitu Mbak Khadijah? Ya, karena adiktif ya, karena media sosial memang sepertinya memang dirancang untuk setiap usernya adiktif menghabiskan waktu di situ. Kemudian setelah adiktif, kita akan masuk ke sebuah society yang akan menuntut kita untuk diakui oleh society tersebut. Bagaimana caranya supaya diakui ya? Kita harus terlibat dalam sebuah aktivitas itu. Misalnya membeli boneka Labubu gitu ya. Itu kan sebuah aktivitas yang mana mungkin sekarang masyarakat lihat boneka ini harganya kan nggak murah. Nah, sehingga orang akan memandang, oh kalau orang-orang berlomba-lomba membeli boneka itu berarti mereka adalah kalangan kategori masyarakat
mampu, karena boneka semahal itu aja mau loh berantri berjam-jam. Nah, artinya di situ kan ada proses mereka, oh kalau saya punya duluan, maka orang akan menganggap bahwa saya ini adalah lebih mampu, adalah kalangan yang sebetulnya mampu mengakses, mampu memperoleh ini gitu. Walaupun harga itu bukan jadi masalah gitu misalnya. Namun di sisi lain itu mungkin negatifnya. Di sisi lain saya merasa bahwa cara cara memenuhi rasa puas orang untuk berbagai cara. Salah satunya kalau saya tanya kenapa sih kamu sampai harus ngantri, karena pengen dapat experience aja misalnya, karena saya ingin memenuhi keinginan keluarga saya, anak saya dan sebagainya. Nah itu kan sebetulnya motivasinya memang berbeda-beda. um, Kalaupun ini semuanya sekarang masyarakat berlomba-lomba, itu kan tidak terlepas juga dari strategi marketing yang saat ini gencar dilakukan oleh berbagai platform media sosial gitu ya, untuk menawarkan sebuah produk yang tadinya produknya mungkin tidak mempunyai value apa-apa, namun dengan berbagai strategi kan artinya sekarang jadi ada value-nya gitu. Apalagi dengan pakai tokoh-tokoh terkenal. Jadi motivasi di balik itu semua pasti masing-masing ada dari setiap individu, namun artinya bahwa FOMO ini terjadi itu fakta gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak FOMO, harusnya mereka nggak khawatir dong, nggak perlu harus ngantri gitu, karena besok mereka bisa dapetin gitu, nggak harus di waktu yang sama. Jadi sekali lagi fenomena FOMO ini real terjadi di masyarakat kita, jadi harus sudah apa ya, memperhatikan betul dampaknya yang tadi, karena secara riset pun sudah menunjukkan FOMO sangat berkorelasi dengan yang namanya kecemasan, kekhawatiran, dan gangguan mental lainnya gitu. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya tadi Mbak menyebutkan FOMO itu berkaitan erat sama kesehatan mental dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kan beberapa waktu lalu ada monokurobo, kemudian ini sekarang ada labubu. Berarti FOMO ini erat kaitannya juga ya Mbak dengan perilaku konsumerisme di masyarakat. Melihat tadi di media sosial ada banyak cara untuk bisa menarik masyarakat untuk bisa seingin itu untuk mendapatkan, mulai dari tokoh populer lah, endorse dari berbagai pihak. Seperti itu Mbak Khadijah? Ya, tentu saja karena berbagai brand, berbagai produk, dan berbagai para strategis marketing ini kan tentu saja punya strategi psikologis ya terhadap masyarakat. Mereka paham betul masyarakat sekarang itu sangat mudah dipengaruhi oleh visual yang ditawarkan di media sosial, sehingga yang ditargetkan tentunya psikologis mereka gitu. Rasa fear-nya tadi apabila mereka melewatkan tren terbaru ini, sehingga di ujungnya apa, yaitu perilaku konsumerisme yang memang menjadi tujuan marketing strategis tadi gitu. Jadi tentu saja itu berkorelasi karena ketika seseorang merasa khawatir terkucilkan dari sebuah tren terbaru gitu ya, salah satu pilihannya adalah ya terlibat dalam kegiatan itu, ya mau nggak mau harus punya, mau nggak mau harus beli ya. Itu kan akhirnya actionnya jadi menjadi bentuk sebuah aktivitas yang konsumerisme gitu, konsumtif seperti itu. Kalau kita Ya. pindah posisi atau kita ambil point of view-nya sebagai orang tua Mbak Khadijah, gimana ya cara kita memberi pengertian kepada anak-anak kita, terutama mungkin yang masih dalam masa pertumbuhan seperti misalnya SD, SMP, SMA, bahwa tidak setiap tren itu harus diikuti begitu? Ya, oke. Ini penting juga, menarik sekali nih pertanyaannya, karena ini tidak terlepas dari style parenting parenting orang tua yang harus diterapkan kepada anak-anak. Memang parenting atau pola asuh itu kan ada 4, ada yang permisif, ada demokratis, ada otoriter, ada juga yang abai. Nah, salah satu yang kadang menyebabkan anak-anak ini apa-apa pengen diturutin itu karena orang tuanya punya pola asuh yang namanya permisif. Permisif itu apa-apa diturutin, tidak punya regulasi untuk si anak bahwa ini tidak perlu diperoleh saat ini juga gitu. Anak itu tidak diajarkan untuk berjuang effort untuk memperoleh sesuatu lewat misalnya kamu menabung dulu atau kamu tunggu dulu dan sebagainya. Nah, perilaku orang tua yang menerapkan pola asuh permisif inilah kadangkala yang membuat seorang anak merasa pakai cara-cara instan untuk memperoleh sesuatu. Caranya gimana ya? Merengek, tinggal merengek, abis itu dikasih gitu sama orang tuanya. Sehingga dia tidak punya self control untuk setidaknya
nggak harus ikutin tren saat ini juga, nggak harus berperilaku konsumtif saat ini juga gitu. Nah itu lagi-lagi tidak terlepas peran orang tua untuk tidak menerapkan yang namanya pola asuh terlalu permisif terhadap anak. Sebenarnya yang paling idealnya memang pola asuh demokratis, yaitu atau otoritatif, yang mana anak itu diberikan ruang juga untuk berdiskusi, berdialog, meminta sesuatu dengan orang tuanya, namun orang tuanya memberi pemahaman dulu nih kepada si anak. Nah, apabila kamu ingin memperoleh barang ini, maka inilah yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Kapan tepatnya kamu boleh memperoleh ini? Jadi di situ ada dialog antara anak dengan orang tua, sehingga anak diajarkan untuk prosesnya, bukan hanya hasilnya gitu. Nah, kadangkala ini yang orang tua lupakan, cuma agar demi anaknya stop merengek, cuma demi anaknya nggak ketinggalan tren dari teman-temannya, akhirnya berperilaku permisif. Yang hasilnya ya seperti ini, perilaku konsumtif sudah mulai terjadi di usia dini gitu. Yang seharusnya dia kan secara finansial juga belum punya ketahanan finansial gitu kan, karena masih bergantung sama orang tuanya. Jadi itu ya sekali lagi memang penting sekali bagaimana memberi pemahaman kepada para orang tua saat ini untuk menerapkan parenting yang tepat untuk anak. Lagi-lagi, perilaku parenting permisif itu dampaknya hanya akan membuat anak-anak menjadi anak-anak yang tidak mandiri, manja, dan juga mereka tuh kalau mau achievement sesuatu tuh kurang effort gitu. Seperti itu, Diana. Oke, baik. Terima kasih Mbak Khadijah. Sehabis ini saya mau gaungkan dari FOMO ke JOMO ya, Joy of Missing Yes. Out ya. Terima kasih for the insightful talk Mbak Khadijah. Selamat malam, selamat beraktivitas atau mungkin selamat bermalam minggu Mbak Khadijah. Terima kasih Diana. Selamat malam.